فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masuk pada pembahasan yang baru. Setelah kita selesai dari pembahasan yang cukup panjang tentang takbir. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qauluhu, ucapan beliau, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan diantara dasar-dasar keyakinan ahli sunnati wal jamaah adalah annad dina wal imana qaulun wa amalun, bahwasanya agama dan iman terdiri dari ucapan dan amalan. Bahwasanya iman dan agama terdiri dari ucapan dan amalan. Qala syarih ad-din wa ma yudanu bihil insan au yadinu bihi. Dan kalimat ad-din maknanya adalah sesuatu yang seseorang dibalas dengannya, sesuatu yang seseorang dibalas dengannya, yang dibalas dia dengan itu. Aw yadinu bihi, atau dia beramal dengannya, sesuatu yang dipakai oleh seseorang untuk beramal, atau sesuatu yang seseorang diberi balasan dengannya. Ini dua makna ad-din. Ma yudanu bihi aw yadinu bihi al-insan. Fayutlaku alal amal, maka dia dimutlakkan kepada makna amalan. Ini kalau pakai makna yadinu bihi. Kalau pakai makna yadinu bihi, maka makna din adalah amalan. Sholat, puasa, zakat, ini namanya apa? Din. Apa maknanya? Ma yadinu bihil insan, yang dipakai oleh seseorang untuk beragama, untuk beragama, yaitu amalan. Wa yutlaku alal jaza, dan juga dimutlakkan kepada makna balasan. Ini kalau maknanya mayudanu bihi, sesuatu yang seseorang dibalas dengannya. Dapat apa dia? Balasan. Sehingga maknanya bisa balasan, bisa amalan. Itu kesimpulannya. Diambil dari kata-kata mayudanu bihi au mayadinu bihil insan. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan Maliki yaumiddin, penguasa hari apa ini? Hari pembalasan, yaumul jaza. Yaumuddin artinya yaumul apa? Yaumul jaza, bukan yaumuddin artinya yaumul amal. Hari agama, bukan. Bisa juga yang namanya din itu adalah sesuatu yang dipakai untuk beragama, yaitu apa? Sesuatu yang dipakai untuk beragama, yaitu amalan. Paham ya? Bisa juga jaza maknanya balasan. Nah, fa fi qaulihi ta'ala, maka pada firman Allah Ta'ala,
Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apa itu yaumuddin? Hari din. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Itu adalah hari di mana suatu jiwa tidak menguasai jiwa yang lain. Wal amru yauma idzin lillah, dan segala urusan pada hari itu hanya milik Allah. Fal muradu biddin fi hadhil ayah al jaza. Dan yang dimaksud dengan din pada ayat ini adalah al jaza, balasan. Wa ma adraka summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Apa itu? Yaumul jaza. Ini maknanya mayudanu bihi al-insan. Sesuatu yang seseorang diberi balasan dengannya. Wa fi qaulihi ta'ala. Sementara dalam firman Allah Ta'ala, wa raditu lakumul islama dinan. Dan aku ridha Islam untuk kalian sebagai din. Ay amalan tataqarrabuna bihi ilallah. Makna din di situ adalah amalan yang kalian mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya din di situ? Maknanya amalan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam. Apa kata Nabi? Apa yang disebutkan oleh Nabi? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Apa yang disebutkan oleh Rasul? Amalan. Mahfum ya? Nah, ini sebagai bentuk pengamalan dari ayat ini. Raditu lakumul islama dinan. Apa makna din di sini? Amalan. Bukan balasan. Wa yuqal, dan juga dikatakan dalam pepatah Arab, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau beramal, engkau akan dibalas. Tadin yang pertama beramal, tudan yang kedua balasan. Kan satu kata itu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan diamalkan atau dibalas? Dibalas. Ai maknanya kama ta'mal, sebagaimana engkau beramal, tujaza. Begitu pula engkau akan dibalas sesuai dengan amalan. Mafhum sampai sini makna din. Nah. Tinggal berapa maknanya din di sini? Dua. Maknanya yang pertama al-amal, atau yang kedua al-jaza. Wal muradu biddin fi kalamil muallif al-amal. Dan yang dimaukan dengan din dalam ucapan Syekhul Islam di atas, bahwasanya din dan iman adalah ucapan dan amalan. Yang dimaksud dengan din di situ adalah al-amal. Nah. Qala rahimahullah al-iman. Aktsaru ahli ilmi yaqulun. Untuk kata iman, kebanyakan para ulama mengatakan, innal ilma fil lughati tasdiq. Sesungguhnya iman secara bahasa maknanya adalah tasdiq, membenarkan. Iman secara bahasa menurut kebanyakan para ulama maknanya adalah at-tasdiq, membenarkan. Lakin fi hadza nazarun. Akan tetapi di dalamnya terdapat nazar. Perlu dilihat kembali. Kurang tepat ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya makna iman secara bahasa adalah membenarkan. Li'annal kalimata idza kanat bima'nal kalimah fa innaha tata'adda bita'addiyatiha. Dikarenakan kata, jika dia ingin dimaknakan dengan kata juga, kalau kata ingin diartikan dengan kata, maka dia menjadi muta'addi seperti muta'addinya kata yang pertama. Apa muta'addi itu? Dia
bisa merembet dampaknya kepada yang lain. Kalau lawannya itu adalah lazim, yang nggak merembet kepada yang lainnya. Perembetannya, nanti akan kita contohkan. Perembetan kata yang mau untuk dipakai menafsirkan kata yang pertama harus sama sisi muta'addinya, sisi perembetannya. Wa ma'lumun, contohnya lihat sekarang. Dan telah kita ketahui anna tasdiq yata'adda binafsihi. Bahwasanya makna kata-kata tasdiq, saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Kalimat tasdiq itu dia muta'addi dengan sendirinya. Dia merembet kepada kata yang lain dengan dirinya sendiri, nggak perlu bantuan kata yang lain. Contohnya wal iman la yata'adda binafsihi, sementara kata iman ini tidak bisa merembet dengan dirinya sendiri, harus pakai bantuan kata yang lain. Fataqulu masalan, contohnya kamu bilang shaddaqtuhu, aku membenarkan dia. Mana maf'ul bihnya? Hu. Berarti kan dia muta'addi fiilnya. Dia fiil muta'addi yang merembet ke yang lain, ada korbannya. Ada yang terkena perbuatan. Shaddaqtuhu, aku membenarkannya. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Di sini ada objeknya. Hu. Shaddaqtu, aku membenarkannya. Iya kan? Langsung pakai kata shaddaqah saja. Untuk dia bisa menasabkan hu, maka dia langsung saja, nggak perlu kata yang lain. Ini maknanya muta'addi dengan sendirinya. Muta'addi binafsiha. Kata apa ini? Kata apa ini? Shaddaqah. Wala taqul amantuhu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan amantuhu, aku mengimaninya. Nggak bisa. Artinya sama, aku mempercayainya. Tapi kalau satu kata ingin ditafsirkan dengan kata yang lain, maka dari sisi muta'addinya pun harus sama. Kalau kata yang pertama yang mau ditafsirkan itu muta'addi dengan diri sendiri, maka kata yang menafsirkannya pun harus muta'addi dengan sendirinya. Kamu bisa bilang shaddaqtuhu, muta'addi dengan apa ini? Sendirinya. Tapi kamu nggak bisa bilang apa? Amantuhu. Yang bisa apa? Amantu bihi. Pakai bantuan apa dia ke maf'ulnya? Ba. Ke objeknya dia pakai bantuan apa? Ba, aku mempercayainya. Tapi nggak bisa amantuhu kamu bilang, tapi amantu bihi. Ya kan? Sehingga nggak tepat kalau mau dipadankan. Iman maknanya apa? Tasdik. Karena iman dia muta'adinya pakai huruf jar. Sementara tasdik dia muta'adi dengan apa? Diri sendiri. Sementara rumusnya kalau satu kata ingin ditafsirkan dengan satu kata yang lain, sama-sama satu kata, maka harus sama dari sisi kekuatan apanya? Muta'addinya. Kalau yang satu muta'adi dengan diri sendiri, yang satunya pun harus muta'adi dengan apa? Sendirinya. Kalau yang satu muta'adi dengan bantuan huruf jar, yang satunya pun harus muta'adi dengan huruf jar. Dan ini nggak berlaku dalam kasus apa ini? Iman kalau mau ditafsirkan dengan kata apa? Tasdik. Mafhum sampai sini? Mafhum? Ya nggak apa-apa bilang enggak itu. Kan berani mengatakan al-haq. Hah? Insya Allah. Kalau ditanya sekarang, bisa insya Allah jawabannya. Sekarang paham atau belum? Kok insya Allah? Kalau sekarang aja belum paham, bagi nanti. Pas taklim ada. Sehingga kalau dalam rumus bahasa Arab, ana simpelkan lagi. Dalam kata bahasa Arab, kalau kita mau menafsirkan satu kata dengan kata yang lain, kata ini artinya adalah ini. Paham ya? Misalnya apa kalau bahasa Indonesia itu? Apa bahasa Indonesia misalnya? Apa kata yang sinonim? Sinonim itu kan satu kata yang dua kata yang punya arti sama. Apa? Hah? Misalnya apa? Nggak ada yang tahu. Misal bekerja. Bekerja itu artinya adalah berbuat, misalnya. Iya kan? Itu kan mengartikan, menafsirkan kata dengan kata.
nggak pakai penjabaran panjang lebar gitu kan. Bekerja adalah gini kan nggak kayak gitu mengartikannya. Kita mengartikannya hanya dengan satu apa ini? Kata. Bekerja yaitu apa? Berbuat. Kita kan mau memadankan satu kata dengan satu kata. Iya kan? Nah, dalam bahasa Arab kalau kamu mau ngasih pengertian seperti itu, kata ini maknanya ini, kata dengan apa ini? Kata. Kan kadang kan bisa diartikan itu kan bisa pakai kata yang panjang gitu loh. Masjid adalah sebuah bangunan yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah di dalamnya. Kan kalimat yang apa ini? Bukan mengartikan dengan satu kata, paham ya? Nah, dalam bahasa Arab kalau kita mengartikan satu kata dengan satu kata juga, maka dia harus sama dari sisi kekuatan apanya? Muta'addinya. Dalam bahasa Arab ada yang muta'addi pakai diri sendiri, kuat dia nggak perlu bantuan. Ada yang muta'addi itu bisa nyampe ke objek. Bisa sampai ke siapa? Objek. Kan susunan itu ada subjek, predikat, objek. Ada yang subjek, predikat saja, nggak perlu apa ini? Objek. Saya tertawa. Ini kan nggak perlu objek, ya kan? Udah saya tertawa titik kan? Nggak ada apanya? Objeknya. Nah, dalam bahasa Arab ada kata yang muta'addi sampai kepada apa ini? Objek. Saya makan. Ini nggak bisa selesai. Harus ada apanya? Objeknya. Saya makan nasi. Ya kan? Nah, ini namanya muta'addi. Fiilnya itu merembet. Sampai butuh apa dia? Sampai kena ke objek. Nah, dalam bahasa Arab, kalau kamu menafsirkan kata dengan satu kata juga, maka kedua kata ini disyaratkan harus sama dari sisi kekuatan apanya? Muta'addinya. Dalam bahasa Arab ada dua kekuatan muta'addi. Ada yang bisa muta'addi dengan dirinya sendiri, nggak perlu yang lain, kuat dia. Ada yang mau muta'addi, dia harus pakai bantuan huruf apa ini? Huruf jar. Mahfum ya? Lah, dalam pengertian yang kita sebutkan itu nggak berlaku rumus itu, nggak terpenuhi syarat itu. Kalau mau iman diartikan tasdik, nggak berlaku. Iman artinya tasdik, membenarkan, itu nggak berlaku rumus itu. Kenapa? Karena iman dia muta'addinya apa ini? Lemah. Harus pakai huruf apa? Jar. Amantu, aku beriman, bihi. Pakai ba dulu, baru hi, baru domir ha. Nggak bisa amantu hu. Sementara sodako, tasdik, itu bisa. Sodaktu hu, aku membenarkannya. Sehingga nggak sederajat dari sisi kekuatan apanya? Muta'addinya. Sehingga nggak terpenuhi syarat menafsirkan kata dengan satu kata. Maaf ya. Nah, paham ya? Enggak lah. Nah, yang penting udah disampaikan. Bal taqulu amantu bihi. Bahkan kamu harus mengatakan amantu bihi au amantu lahu. Atau aku amantu lahu pakai apa? Lam. Nah, fala yumkin an nufassira fi'lan laziman la yuta'adda illa biharfil jar bi fi'lin muta'addin yansibul maf'ul bihi bi nafsihi. Maka tidak mungkin kita untuk menafsirkan fi'il yang lazim. Yang mana ini? Yang mana yang lazim? Yang nggak bisa menasabkan langsung. Mana? Amanah, iman. Maka nggak mungkin kita menafsirkan sebuah fi'il yang lazim yang tidak bisa merembet kepada objeknya kecuali harus dengan bantuan huruf jar dengan fi'il yang muta'addi yang bisa menasabkan maf'ul bih dengan sendirinya. Tsumma inna kalimata shaddaqtu. Kemudian kata shaddaqtu, aku membenarkan, la tu'ti makna kalimat amantu. Juga sama tidak memberikan makna kalimat amantu. Beda juga. Dari sisi susunan pun beda, kemudian dari sisi makna pun juga tidak sama. Kalimat shaddaqo itu tidak memberikan makna kalimat amanah. Fa inna amantu, dikarenakan kalimat amantu tadullu ala tuma'ninatin bi khabarihi aktsar min shaddaqtu. Dari sisi rasanya pun juga beda dua kata ini. Kalimat amantu menunjukkan atas ketenangan dalam menerima beritanya. Lebih besar, lebih banyak daripada kalimat apa ini? Shaddaqtu. Kalau diartikan bahasa kita sama, aku mempercayai. Tapi lebih tenang mempercayainya yang mana? Kalau pakai kalimat apa? Kalau pakai kalimat apa? Amantu. Aku membenarkan beritanya. Sama, shaddaqtu. Aku membenarkan beritanya juga sama. Tapi secara rasa. Paham ya? Secara feel-nya, rasanya itu beda. Lebih menenangkan
maka kamu pakai apa ini? Pakai kata apa? Amantu. Ini benar-benar kamu tenang dengan menerima beritanya. Kamu benar-benar percaya dengan beritanya. Tapi kalau kamu nggak terlalu tenang, biasanya orang Arab pakai kata apa ini? Soddaqtuhu. Aku membenarkannya juga. Tapi masih ada kecil sedikit kemungkinan untuk apa ini? Apa lawannya soddaqah? Lawannya kadzib. Lawannya apa? Beritanya apa ini? Tapi sangat apa ini? Kecil gitu. Paham ya? Sama-sama membenarkan. Tapi kalau kamu betul-betul tenang, biasanya orang Arab ini pakai kalimat apa? Pakai kalimat apa? Amana. Amantu. Aku beriman. Aku percaya. Aku membenarkan beritanya. Benar-benar percaya kamu. Tapi kalau soddaqtu, ini percaya tapi nggak sekuat. Makna apa ini? Amantu. Paham ya? Ini beliau mengkritik para ulama yang mengartikan iman dengan apa ini? Tasdik. Dari berapa sisi kritikannya sekarang? Dari sisi dua. Dari dua sisi. Dari sisi lafadznya, dari sisi susunannya, maka tidak sama kekuatan muta'addi. Iman dengan apa? Tasdik. Iman, muta'addinya pakai huruf apa? Jar. Sementara soddaqah bisa muta'addi dengan sendirinya. Sehingga nggak bisa disamakan. Yang kedua, dari sisi apa perbedaannya? Maknanya pun juga beda. Makna aman itu lebih dalam ketenangannya dibandingkan hanya dengan kata apa ini? Soddaqtu, tasdik. Walihada, oleh karena itu. Laufus sirol iman bil iqrar lakana ajwada. Kalau seandainya iman itu ditafsirkan dengan iqrar, pengakuan, itu lebih bagus kata beliau. Ingat, ini mau menafsirkan kata per kata. Mau menafsirkan satu kata dengan satu kata juga. Ini bukan tafsiran yang panjang lebar, paham ya? Mau menafsirkan satu kata dengan satu kata, maka iman lebih cocok ditafsirkan dengan kata apa ini? Iqrar. Nah, fanaqul, maka kita katakan al-iman al-iqrar. Iman maknanya apa? Al-iqrar. Mengakui. Ini dari sisi muta'addi sama-sama pakai huruf apa? Jar. Aqrartu bihi. Amantu bihi. Sama-sama kekuatan muta'addinya sama-sama harus pakai huruf apa dia? Jar. Lantas mana maknanya? Maknanya sama enggak? Sama tetap. Masa mana iman, percaya, membenarkan, masa maknanya mengakui? Iya, kenapa? Wala iqrar illa bitasdik. Enggak akan ada yang namanya iqrar kalau kamu enggak apa ini? Membenarkan. Iya kan? Bagaimana mungkin kamu mengakui sesuatu kalau kamu sebelumnya enggak apa ini? Enggak percaya dengan itu, enggak membenarkannya. Karena kamu percaya baru kemudian kamu apa kan? Kamu nyatakan, kamu ikrarkan. Iya kan? Nah. Panakul kita katakan aqarra wa ukirru bihi. Aku mengakuinya. Kama taqul amana bihi au aminu bihi. Kamu katakan aku mengakuinya, intinya sama-sama pakai huruf apa ini muta'addinya? Jar. Ukirru bihi kama taqul aminu bihi wa ukirru lahu kama taqul aminu lahu. Ada fil lughah. Ini secara bahasa. Sehingga kesimpulannya bahwasanya al-iman ini lebih cocok, lebih tepat, lebih baik kalau ingin diartikan, ditafsirkan dengan satu kata juga, maka lebih tepat diartikan dengan makna apa ini? Iqrar. Daripada pendapatnya kebanyakan ulama yang mengartikan al-iman dengan apa? At-tasdiq. Dah kesimpulannya paham ya? Alasannya juga sudah kita kemukakan. Sehingga ini kesimpulan tentang makna ad-din dan juga makna al-iman. Nah, din tadi punya dua makna. Bisa yang dimaksud dengannya adalah jaza. Bisa juga yang dimaksud dengannya adalah al-amal. Kemudian iman. Pendapat banyakkan para ulama adalah tasdik. Tapi ini fihi nazar, perlu dibahas kembali. Dikarenakan tidak sama kekuatannya. Dari sisi muta'addinya, yang satu muta'addi dengan sendirinya, yang satunya muta'addi dengan bantuan huruf jar. Dan juga dari sisi kekuatan maknanya berbeda. Nah, maknanya amanah ini lebih dalam, ketenangan dalam mempercayainya daripada hanya sekedar pakai kata apa ini? Soddaqah.
Namun yang lebih tepat kata beliau adalah mengartikannya, menafsirkannya dengan kata apa ini? Al-iqrar. Al-iman maknanya apa? Al-iqrar. Kamu beriman kepada Allah, maknanya apa? Kamu mengakui Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.